Kita beralih ke informasi di mana Majelis Hakim memvonis terdakwa kasus narkoba Linda Pujiastuti 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sementara terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara divonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita divonis pidana 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dalam kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai Linda terbukti melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Linda dihukum dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara divonis pidana 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menginginkan Dodi dihukum dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara bin H. Maman Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan. Hal memberatkan yakni perbuatan Dodi dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Sementara hal meringankan, Dodi belum pernah dihukum, ia menyesali perbuatannya dan tidak ikut menikmati hasil kejahatan. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK hari ini menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU. Rafael sebelumnya diproses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar 1,35 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Rafael sebelumnya diproses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar 1,35 miliar rupiah. Kasus ini terungkap saat ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur 1 2011. KPK juga telah menyita safe deposit box berisi uang senilai 32,2 miliar rupiah serta tas mewah milik istri Rafael. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN tahun 2021, Rafael mempunyai harta kekayaan senilai 56 miliar rupiah. Pusat Pelaporan Dana Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga melakukan pemblokiran 40 rekening yang dimiliki Rafael serta keluarga. Nilai rekening mencapai 500 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.